Sobat Antara, selamat datang di Friday Talk, sebuah obrolan akhir pekan yang tentunya membahas isu-isu menarik bersama saya Drusela Diahati dan Ibu Gati Wibawaningsih, Dirjen IKM dan Aneka Kementerian Perindustrian. Halo Ibu. Halo juga. Sehat nih Bu, di tengah pandemi gimana nih Bu? Alhamdulillah. Tetap muter-muter? Enggak dong, kita semua kan pakai itu virtual. Gimana nih Bu, kabar IKM di tengah pandemi Bu? Ya kalau misalnya dari pemantauan kami, hasil koordinasi sama seluruh kepala dinas perindustrian perdagangan di seluruh Indonesia ya, 34 provinsi, itu per bulan awal Juni kemarin itu tuh sekitar 1 jutaan IKM lah yang terdampak, di mana melibatkan 3,4 juta tenaga kerja yang dia nggak punya kerjaan gitu loh. Nah kalau dihitung-hitung nilai value ekonominya itu sekitar 18 triliunan lah kerugian yang mereka derita gitu loh. Ya. Bu Gati, kan kadang kalau kita ngomongin IKM orang tuh kan familiar sama UMKM. Sebenarnya sama nggak sih Bu? Agak sedikit sih beda gitu loh. Sama-sama beda atau beda-beda sama Bu? Terserah, cuman kalau yang namanya IKM itu adalah industri kecil menengah. Jadi kami ini Kementerian Perindustrian binanya industri. Yes. Merubah yang namanya bahan baku masuk proses produksi jadi produk jadi. Kami antar produk jadi tersebut sampai pintu konsumen. Itu yang kami bina. Itu di industri kecil menengah. Nah, dia bisa menjadi bagian dari UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kenapa? Karena dia punya produk kan, dia punya produk terus dia bisa jualan, gitu. Tapi kalau usaha mikro kecil menengah tuh ya mereka yang jualan aja gitu loh. Nah Bu, di tengah pandemi ini Bu, seberapa besar dampak pandemi ini terhadap industri kecil menengah ini sendiri Bu? Sebenarnya tadi udah saya sampaikan. Ya, jadi sebesar itu. Ya, sebesar itu. Jadi 18 triliunan lah. Nah, kami sudah menghitung, kemudian kami lihat, kami evaluasi apa-apa aja sih yang bisa dilakukan supaya mereka bisa kembali. Akhirnya kami lihat anggaran kami, struktur daripada APBN kami lihat. Terus udah gitu, ini kan nggak mungkin saya yang biasanya keliling, staff saya yang biasanya keliling, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah akhirnya kita cari cara, ini kegiatan harus tetap dilaksanakan dan harus, nggak bisa lagi enggak. Kenapa? Karena di luar itu, di daerah itu banyak yang membutuhkan. Nah gimana caranya kami refocusing. Jadi yang namanya program pemerintah pusat kami bisa titipkan di daerah. Nah itu programnya namanya Dekon, dana masuknya ke dana Dekon, dana dekonsentrasi. Jadi nanti pelaksananya itu adalah teman-teman dari dinas perindustrian di daerah. Jadi kami hanya ngasih tahu, kamu tolong dong bikinin ini, gitu loh. Nah bikinin ininya tuh apa? Hasil koordinasi dari mereka, Bu. Di tempat kami tuh ini loh yang jadi masalah. Oh ya udah, kita lihat lagi, bisa nggak kita lakukan? Baik pelatihan, kemudian bantuan bahan baku, ataupun mesin peralatan, gitu. Tapi Bu, kalau ngomongin industri pasti ada produksi. Gimana caranya mereka berproduksi nih Bu di tengah pandemi ini Bu? Kan kami Kementerian Perindustrian tuh Pak Menteri tuh membuat surat edaran, IOMKI namanya, izin operasional untuk menjalankan manajemen dan usaha. Nah. Jadi dari perizinan itu mereka bisa tetap berproduksi. Dan dari surat Permenkes itu yang namanya industri kecil menengah itu nggak masuk ke dalam industri yang nggak boleh berproduksi. Jadi tetap boleh berjalan. Tetap didorong, tetap berproduksi. Nah, salah satu penopang perekonomian bangkit di tengah krisis gini nggak sih Bu? Ikan. Ya iyalah. Tetap menopang karena apa? Karena kan melibatkan banyak masyarakat ya. Karena kan kalau yang industri besar, mungkin saya mesti jelaskan sedikit klasifikasi kecil menengah tuh gimana sih gitu loh. Jadi kalau yang kecil itu investasinya di bawah 1 miliar, tenaga kerjanya di bawah 10 orang. Tapi kalau misalnya yang menengah itu investasinya dari 1 sampai 15 miliar, itu masuk ke dalam menengah. Tenaga kerjanya berapa? Tenaga kerjanya di bawah 20 orang. Itu
Bisa tenaga kerja 100 orang, tapi investasinya nggak lebih dari 15 miliar itu. Nah, jadi kalau krisis ini kan beda sama krisis tahun 98. Nah, karena orang berkaca sama 98 nih. Yes. Kayaknya ini salah satu sektor yang bisa membangkitkan lagi nih perekonomian Indonesia. Tapi gimana Bu? Melihat itu Bu. Jadi kalau 98 tuh beda sama sekarang. Kalau sekarang tuh musuhnya nggak kelihatan. Dan tidak hanya ekonomi. Jadi suatu penyakit yang berdampak terhadap ekonomi. Tapi kalau 98 itu kan pure adalah sosial ekonomi yang berdampak pada dan sosial. Dan ini global juga. ya Bu. Dan ini global gitu loh. Kalau 98 kan kita yang masih bisa produksi, kita masih bisa jualan. Iya. Kita masih bisa dorong mereka ekspor. Jadi bisa dikatakan nggak sih Bu kalau ini tuh lebih berat tantangannya? Ya iya, berat banget. Berat banget. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, untungnya tahun 2017 kami tuh udah mempunyai program ngajarin si IKM itu jualan secara online. Kami membuka wawasan daripada IKM. Untungnya ada itu dulu. Iya. Ibu udah siap-siap nih ya Bu ya. Saya nggak tahu kalau mau ada krisis seperti ini kan. Jadi kita Emang buka. Kalau ibu-ibu suka gitu Bu feelingnya? Mudah-mudahan. Jadi apa namanya kita buka wawasan mereka bahwa yang namanya pasar itu harus didekati. Sebenarnya sih waktu itu saya bikinnya tuh gara-gara gini loh. Kayaknya kok bina IKM puluhan tahun, kayaknya kok jalan di tempat ya. Ini kenapa ya? Terus kadang-kadang suka dapat laporan kan, Bu, jualan saya nggak laku. Pas saya lihat, ya terang aja nggak akan laku lah. Produk kamu tuh nggak diminati pasar gitu, bukan merupakan market demand gitu. Berarti Ibu menemukan banyak fakta di lapangan yang ternyata kayaknya ini harus benar-benar dibina gitu ya Bu ya, bisa dikatakan ya. Iya. Jadi gimana caranya? Saya harus deketin pasar. Kebetulan saya orang marketing, jadi saya deketin pasar. Gimana caranya deketin pasar secara cepat? Digital. Dan Pak Jokowi kan atas inisiatif Kementerian Perindustrian mendeklarasi revolusi industri 4.0 4 April 2018. Tepat sebelum Covid untungnya Bu. Ya, tepat sebelum Covid, tapi kami udah jalan duluan di tahun 2017. Tapi udah sejauh mana tuh Bu pada saat itu? Hingga sekarang sudah bisa ditampilkan oleh teman-teman di IKM. Ya, jadi mereka tuh kan kalau yang namanya jualan online tuh yang namanya customer sama produser kan bertemu in zero cost. Nggak perlu SPG, nggak perlu toko, bayar hemat ya Bu ya sebenarnya. Menghemat tapi bayar pajak harus ya. Gitu loh. Catat dari Bugatti. Iyalah, pengusaha itu kalau Pak senior saya Pak Menteri Pak Menko bilang kan, jadi pengusaha tuh ada dua, mau legal apa ilegal. Kalau legal, emang boleh ya Bu, ilegal ya Bu ya? Maksudnya nggak punya izin. Iya. Nah, yang legal apa ilegal? Kalau ilegal nggak punya izin. Gitu. Kalau saya jual makaroni panggang di kantor ilegal nggak Bu? Itu sih terserah. Sampingan ya Bu ya. itu mah sampingan sih. Kalau sementara boleh kali gitu loh. Karena kalau yang namanya industri itu kan dia harus investasi. Nah, gimana mau investasi kalau dia nggak tahu marketnya nih, kalau saya bikin ini laku nggak sih? Nah, dengan digital itu nggak usah coba-coba. Kita bisa tahu sendiri market nih butuhnya barang seperti apa sih? Ya udah kita ikutin aja. Gitu loh. Setelah mendapat keterampilan di dunia digital nih bukan? Saya sebenarnya penasaran. Pasti mereka punya cara-cara sendiri kan, bagaimana caranya supaya mereka bisa bertahan, gak ketemu orang secara langsung pada saat terutama 3 bulan pertama itu kan benar-benar physical distancingnya luar biasa gitu. Nah itu pasti ada cerita-cerita menarik ya Bu ya? Ada. Tapi usai yang satu ini dulu Bu, kita ke segmen selanjutnya nanti ya. Oke. Balik lagi Sobat Antara, masih di Friday Talk. Kali ini kita akan berbincang mengenai IKM, masih sama Ibu Gati. Jadi gimana nih Bu ceritanya? Kan pasti banyak cerita kan di tengah pandemi ini. Pasti ada kreativitas yang dipadukan dengan teknologi yang mereka pada akhirnya harus beradaptasi dengan cara baru. IKM ini Bu. Ya, jadi kan sekarang gitu supaya hasil produksi mereka diserap pasar kan kita harus tahu market demand-nya seperti apa. Nah, sebenarnya kita tuh benar-benar sungguh beruntung ya punya Pak Presiden seperti Pak Jokowi karena beliau itu kan industrialis.
Jadi visionnya tuh sama kami gitu loh. Nah, beliau itu kan bikin gerakan nasional. Jadi beliau melihat bahwa produk ini banyak yang numpuk, gimana caranya? Digerakinlah secara nasional. Bangga buatan Indonesia. Oke, hashtag itu ya Bu ya? Itu hashtag ya. Tapi itu harus dilakukan memang. Karena gini, terus terang ya, saya kan bikin kegiatan yang buka IKM jualan secara digital. Itu kan cuma kementerian saya aja. Maksudnya bukan kementerian, maksudnya Kementerian Perindustrian aja dan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka aja. Keseluruhan kementerian gitu loh. Nah, Pak Presiden ini nasional loh. Gitu loh. Nah, jadi kan semua kalau udah instruksi beliau kan ya kita ikut kan. Semua kementerian itu fokus di dalam gerakan nasional. Itu ada tiap kementerian punya tugas 2 mingguan. Yang mempunyai hashtag berbeda-beda. Nah, kami kebetulan di awal bulan Juli 1 sampai 15 Juli kami harus kampanye, hashtagnya itu pas banget. Semuanya ada di sini. Kenapa semuanya di sini? Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya kita bangun tidur nih pagi, bangun tidur terus begitu kita beraktivitas, mau tidur lagi. Sebenarnya kita tuh pakai produk, gunakan produk itu buatan Indonesia loh. Jadi semuanya tuh sebenarnya udah ada di sini di Indonesia gitu loh. Jadi hashtagnya pas banget buat kami Kementerian Perindustrian yang bina industri, memperkenalkan hasil produk Indonesia. Dan apalagi pada saat ini ya Bu ya. Walaupun banyak banget ya yang di sosial media bangga buatan Indonesia. Aku pakai ini nih buatan Indonesia. Mereka support itu semua. Ya, ternyata itu berdampak ya. Dulu aja di komunitasnya atau di lingkungannya aja seperti itu. Apalagi kami. Jadi kalau di lingkungan saya itu kita jadi pamer-pameran gitu loh. Yang tadinya terus terang saya juga ya jarang banget deh belanja online. Jadi penasaran gitu loh. Terus kayak headache ya. Tiap hari tuh kayaknya bel di rumah ting tong terus gitu loh. Tukang itu gosen lah. Suara aplikasi ting tong. Asik. Saya banget Bu kayaknya itu Bu. Kalau bosen ting tong. Kok keranjangnya udah banyak gitu kan. Itu sangat bantu sekali. Gerakan nasional itu sangat membantu sekali. Taunya dari mana? Memang targetnya itu kan Pak Presiden minta supaya itu 2 juta ya yang onboarding di marketplace. Waktu kami aja dapat tugas tersebut baru 1,5 bulan, itu tuh udah 1 juta yang onboarding di marketplace. Nah, targetnya 2 juta saya rasa sih oke lah gitu loh. Dan tapi sebenarnya berkah juga nggak sih Bu? Berkah, kenapa? Berkah di tengah pandemi. Berkah di tengah angka pandemi. Kenapa? Karena ternyata penjualannya naik 2000%. 2000%, bayangin aja. Luar biasa, beralih ke IKM. Ya. Cuman jadi IKM tuh harus ada mental wirausaha ya. Jadi harus kuat bener lah gitu loh. Tapi mereka yang kreatif, yang inovatif. Tapi semua orang bisa kan ya Bu ya? Untuk bisa lah, yang penting bisa lah kuat. Apalagi sekarang banyak banget Bu gelombang-gelombang PHK itu kan. Mungkin ya salah satu jalan keluar dari masyarakat sekarang adalah berusaha sih sebenarnya Bu ya. Sebenarnya aku pengen tahu nih Bu sisi lain cerita. Pasti kan ada cerita-cerita di mana sektor ini beradaptasi gitu. Pasti ada cerita-cerita unik nggak sih Bu? Misal kan sekarang kan ya Bu ya, tukang bakso aja pakai Instagram Bu. Kalau IKM gimana Bu? Sebenarnya ya saya sih bukannya tidak menyarankan jualan menggunakan Instagram atau cuman kalau yang jualan secara menggunakan Instagram atau WhatsApp-nya atau Facebook-nya itu kami pemerintah nggak bisa dapat data. Jadi kalau kami nggak bisa dapat data, kami nggak tahu bikin program apa buat masyarakat supaya mereka berkembang dengan lebih baik. Saya bukan maksudnya ngiring orang supaya jualan secara online melalui marketplace ya. Nggak bisa masuk ke pemerintah. Ya karena itu kan pribadi. Masa saya dulu kamu jualan apa sih dulu hari ini? Kan saya nggak bisa dong. Ada berapa juta orang yang jualan. Masa saya mau tanya satu-satu. Nah tapi kalau lewat marketplace kita dapat one single data. Apalagi ini kan udah instruksi Pak Presiden, kita dapat data. Nah dari data itu kita bisa tahu. Contohnya ya, saya waktu itu bikin kegiatan satu dalam kopi. Kami koordinasi sama Kementerian Parekraf. Yang namanya kopi itu ternyata dari kegiatan kami yang 2 mingguan itu, saya bisa tahu loh. Apa kegiatan yang harus saya lakukan untuk
komoditi kopi ini. Satu, ternyata link antara pertanian kami industri yang membina produsen biji kopinya sama kuliner atau kafe yang dibina sama Kemenparekraf itu nggak ada link, nggak ada kerjasama. Jadi si kafe ini kan pasar, dia kan harusnya kasih tahu dong sama kami, kopi nih yang laku di pasar ini loh jenisnya A, B, C. Bu bisa gitu Bu? Sebenarnya akar permasalahannya di mana sih Bu? Koordinasi. Tapi dengan tidak sengaja menggunakan kita punya program sama ya, satu dalam kopi kita kerja sama marketplace, saya dia tahu gitu loh. Dan saya juga bisa tahu, saya bina yang namanya IKM kopi ini harus gimana ya. Ternyata dari data yang kami peroleh selama 2 minggu itu saya tahu bahwa saya harus atau kami Kementerian Perindustrian harus bina yang namanya IKM pembuat mesin kopi. Karena dalam 2 minggu itu penjualan mesin kopi secara online meningkat. Satu. Yang kedua adalah ternyata makanan penyanding untuk minum kopi itu laku. Apa jenis makanannya? Makanan kering kan binaan kami, gitu loh. Saya tahu, gitu loh. Data itu sebenarnya harus terintegrasi sekali ya Bu ya. Harus terintegrasi, gitu loh. Nah, jadi kalau kita bikin kerjasama mungkin selama ini kan mungkin teman-teman di rumah juga mungkin nggak tahu ya. Ternyata ketika mereka jualan di Instagram, Facebook atau beberapa media sosial, ternyata data itu nggak masuk pemerintah dan jadi pemerintah kesulitan di situ untuk melingkan satu sama. Jadi sebenarnya saya tuh kami waktu itu bikin program yang ngajarin jualan digital itu namanya e-smart IKM. Jadi saya mau bikin IKM ini smart bener-bener gitu loh. Nah jadi sebenarnya intinya tuh saya nggak punya data. Gimana sih kalau kita mau membina suatu industri tapi kita nggak punya data yang konkret kan agak susah kan. Sedangkan kan yang namanya klasifikasi kecil dan menengah itu kan beda gitu loh. Nah akhirnya intinya sih sebenarnya itu dengan data yang ada kita punya big data sehingga dengan artificial intelligence kita bisa tahu gitu loh kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan sebenarnya untuk masyarakat mereka juga ya kembali lagi ya Bu. Iya. Tapi Bu ada cerita-cerita seru nggak sih Bu kayak misalnya hal-hal kreatif, misal ada yang jualan pakai jamu pakai WhatsApp misal atau gimana Bu, ada cerita-cerita menarik nggak sih Bu di tengah pandemi IKM ini? Jadi sebenarnya pandemi ini hanya momentum ya, momentum aja bahwa yang namanya digitalisasi atau implementasi dari 4.0 itu harus segera dilakukan. Momentumnya apa? Ini sebenarnya momentumnya. Dan ini kayak dipaksa kita dipaksa harus berlatih mau nggak mau kita dipaksa untuk bertahan ya Bu. Apa-apa harus digital. Apa-apa sekarang kan kita dipaksa digital kan cepet ya. Kenapa? Karena efisiensi yang ditargetkan adalah efisiensi. Efektivitas itu yang ditargetkan. Semuanya ini adalah untuk meningkatkan produktivitas sebenarnya. Itulah gimana ya kalau kita bilang hikmah, boleh juga kali ya hikmah kali ya, nggak tahu juga deh. Ada positifnya ada lah positifnya. Ya kalau kita bilang hikmah ya nggak pas juga gitu loh. Nah jadi ada positifnya. Gimana dia bisa positif? Untuk orang-orang yang kreatif, untuk orang-orang yang inovatif itu gitu. Jadi mereka menggunakan momentum ini harus cepat gitu, karena kita tuh sekarang udah nggak bisa lagi ngandelin data yang bisa diambil 10 tahunan gitu, udah nggak bisa. Jadi kita harus cepat. Kalau kita ngambil data yang diambil 10 tahunan itu datanya udah basi, gitu loh, udah nggak in lagi sama kondisi. Kita udah ketinggalan zaman. Nah disitulah yang bisa bertahan pada masa pandemi ini adalah mereka-mereka yang kreatif dan inovatif, dan ternyata banyak. Nah, kita pengen tahu nih Bu ceritanya, tapi setelah segmen yang satu ini. Yeay, kembali lagi masih di sini, kita masih ngobrolin IKM. Ya, Bu Gati gimana sih Bu ceritanya? Tadi saya sih sempat mendengar cerita nih ada yang jualan ngerakit motor atau jualan motor via WhatsApp gitu Bu. Gimana ceritanya Bu?
Jadi gini, mereka itu sebenarnya anak-anak muda yang bingung mau ngapain masa pandemi ini di rumah, terus mereka punya pikiran gitu loh, bikin motor listrik, karena kan memang lagi in kan, semuanya kan harus efisien gitu loh, karena listrik ini kan benar-benar ramah lingkungan kan. Nah, yang menarik mereka ini berkumpul itu bukan dalam satu tempat, tapi satu jalur. Nah, mereka pakai digital, jadi ketemuan, ngedesain, ngobrol, bikin motor itu melalui online semuanya dilakukan. Melalui online tuh kayak gimana Bu? WA? Enggak, kan ada Zoom gitu loh. Maksudnya kayak misalnya aku mau buat motor nih, aku mau modif motor misalnya yang kayak gini nih, pengen knalpotnya kayak gini, dan itu semua via Zoom. Dia bukan modifikasi loh, dia bikin motor. Dia buat motor, dia luar bikin biasa, motor. Dia buat motor. Jadi timnya itu ada yang teknis, kemudian ada yang pemasaran, kemudian ada yang melihat bahwa kebutuhan pasar itu apa sih gitu loh. Itu mereka ada timnya, mereka komplit timnya. Tahu nggak sih timnya cuma berapa orang? 6 orang. 6 orang. Nah, jadi waktu mereka diskusi 3 bulan itu akhirnya ada konsepnya, terus mereka bikin. Waktu assembly-nya itu ya itu lewat WhatsApp. Assembly-nya. Tapi pas finishing daripada motornya, baru jadi mereka ke nggak workshop. Terdampak ya Bu, walaupun di tengah pandemi ini, karena mereka masih punya cara Justru lain dan kreatif dan inovatif. Justru karena dia terdampak, jadi terpaksa dengan kreatif dan inovatif, pakai cara yang lain, pakai Zoom. Iya. Jadi bisa bikin motor pakai Zoom. Itu backgroundnya bukannya produsen motor loh mereka. Jadi mereka ada yang agent periklanan, kemudian ada yang dia memang marketing, kemudian ada yang lucu lagi, dia arsitek sebenarnya. Arsitek, dia arsitek. Ya gitu. Mungkin ada sisi artistiknya Bu ya. Iya. Terus memang sih ada sesuai dengan keilmuan arsitek dia mungkin. Iya. Jadi pas saya lihat kamu timnya siapa aja sih? Ini loh, menarik sekali nih gitu loh. Cuman ya memang karena itulah intinya, kreatif dan inovatif gitu. Saya juga dengar cerita nih Bu, kalau misalnya ada salah satu sektor di bidang fashion nih, terutama nikahan atau event-event itu kan sangat berkurang ya Bu ya. Salah satunya sih penjahit gaun pengantin ya, omsetnya kita nggak tahu ya apakah mereka selamat di tengah pandemi ini Bu atau tidak. Ada cerita katanya mereka itu beralih jadi bikin daster atau masker Bu. Iya. Jadi ya itu satu lagi contoh yang mereka yang kreatif, mereka inovatif ya tetap bertahan gitu. Jadi benar-benar yang bertahan ini bukan dilihat dari komoditinya ya. Kalau lihat komoditinya memang komoditi yang dibutuhkan oleh pasar, memang itu nomor 1. Tapi ternyata kayak motor tadi kan, orang siapa yang kepikiran beli motor lagi begini ya Bu ya, begini nggak kepikiran via Zoom lagi ngerakit ya gitu. Nah terus yang tadi yang gaun pengantin itu ternyata bukan dia bikin masker, dia bikin baju rumah, dia bikin daster yang penjualannya cukup bagus. Akhirnya dia nggak harus, bahkan ada banyak juga yang ke APD ya Bu ya. Ya. Tapi biasa sih IKM bikin APD itu mereka bukan yang standar medis ya, nggak standar medis. Nah jadi mereka tuh desainer gaun pengantin ini, dia tuh sampai nggak usah jadi mecat anak buahnya. Itu tuh yang itu kan bagus sekali gitu loh. Iya. Sebenarnya saya sih memberikan aplaus yang luar biasa sih ya Bu bagi orang-orang yang memang berusaha dan dia tetap mempertahankan karyawan ya tengah ini. Tapi kalau dari IKM sendiri gimana Bu? Sebagian besar mereka bertahan dan mempertahankan timnya atau memang ada gelombang bisa dikatakan merumahkan atau PHK dari IKM? Kalau merumahkan udah pasti ya, karena kan dia mau bikin produksi juga, kalau produknya jadi terus dia mau jual kemana? Nah sekarang ada gerakan nasional itu lumayan ya, itu mulai naik lagi. Nah mereka sih karena kalau ke IKM ini kan bukan nggak seperti atasan bawahan gitu kan, mereka kan lebih kekeluargaan kan, tim lah ya Bu ya. Jadi mereka tim. Jadi ya mau nggak mau mereka nggak terlalu banyak sih yang memecat karyawan ya, paling gue rumahin dulu ya gitu loh, cuma relatif kayak gitu selamat aja. Ya Bu ya. Selamat sih enggak. Selamat sih enggak. Nah inilah peran pemerintah. Nah kami tuh udah mengusulkan ke Kementerian Perekonomian, karena kan memang koordinator di Menko Perekonomian ya, untuk memberikan bantuan si IKM ini
itu membayar si anak buahnya dengan bunga alhamdulillah dikasih 0%. Terus grace periodnya kalau nggak salah 1 tahun gitu loh. Nah itu lumayan sangat-sangat membantu, dan kita juga lagi ngusulin untuk mereka dibantu bahan baku. Jadi pembelian bahan bakunya itu dibantu. Nah itu lewat KUR, di mana KUR ini kan selama 6 bulan itu kan nggak diambil pokok, nggak diambil bunganya. Nah ini sungguh-sungguh membantu. Jadi inilah yang mesti disalur-salurkan. Saya baca berita nih Bu, ada berita di mana katanya IKM baru berkontribusi 20% terhadap total ekspor nasional, dan di mana kita masih bilang angka ini belum terlalu besar ya Bu ya. Bagaimana nih Bu menanggapi ini Bu? Kemarin kita tuh persen Bu. 20% betul. Kemarin tuh kita memang udah mau start ya. Karena gini, untuk meningkatkan itu saya mesti merubah yang namanya IKM itu harus jadi IKM modern. IKM modern adalah IKM yang tahu pasar global kebutuhannya apa. Nah kami kerjasama sama Indonesia in Your Hand. Kemudian dia tuh punya link ke luar negeri. Nah kami kemarin sudah mulai kerjasama lagi sama House of Indonesia di Australia. Dia kasih tahu produk-produk apa yang bisa masuk Australia. Nah ternyata anak muda di Australia, maksudnya kelompok usia menengah ya, itu banyak keturunan Asia. Dan orang-orang keturunan Asia inilah yang suka coba-coba. Dalam artian senang belanja, senang nyoba makanan baru. Maksudnya gitu. Konsumtif Bu? Lebih konsumtif. Nah, aduh, jadi rasa tersindir ini. Nggak bule-bule banget gitu loh. Kalau bule banget kan dia kan lebih lebih selektif ya. Nah, kalau mereka nih lebih fashionable kali ya. Nah, gitu. Nah, inilah pasar yang akan kita masukin. Karena ini potensi banget. Nah, kami kerjasama sama mereka udah kasih tahu komoditinya banyak makanan sih, banyak makanan. Kemudian yang fashion ke depan juga akan kita itu ya. Dan ini produk kosmetik yang bangsanya minyak pijet-pijet gitu. Minyak pijet sama itu loh, pewangi-pewangi ruangan. Sabun, lilin, bule kan senang banget loh lilin yang wangi-wangi itu kan. Dan mahal-mahal itu ya Bu? Dan mahal-mahal itu. Dan ternyata eksportirnya tuh banyak dari Bali. Oke Bu nih, terakhir nih Bu untuk menutup perbincangan kita pada hari ini Bu, gimana nih Bu proyeksi pertumbuhan IKM tahun ini inginnya seperti apa? Ya saya sih pengennya tumbuhnya tuh tinggi ya. Cuman kita lihat memang kalau lihat dari kontribusinya, emang IKM tuh kan nggak terlalu banyak ya, kecuali kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah kalau kemarin tuh kalau nggak salah sih pertumbuhan share terhadap pertumbuhannya itu kan masih sekitar 0,4 sampai 1%. Kalau bisa 0 aja, jangan minus, itu sudah syukur alhamdulillah sih. Karena melihat tadi loh kerugiannya, ada 1 juta IKM, ada 3,4 tenaga kerja yang nggak kerja. Dan nggak cuma kita ya Bu ya. Dan nggak cuma kita juga nggak bisa ekspor kan gitu loh. Dan 18 triliun kerugian. Tapi optimistis Bu, 0? Enggak lah, pengennya sih, kan saya bilang kalau 0 aja syukur alhamdulillah. Tapi kalau maksudnya 0 aja syukur alhamdulillah Bu. Ya tapi saya nggak mau dong 0. Harus di atas itu dong. Jadi kita harus benar-benar, kita masih punya waktu. Masih bisa push. Ya 2000. Dan kayaknya Indonesia udah mulai berputar ya Bu. Iya. Perekonomiannya juga. Iya kan PMI kita kan udah mulai naik kan. Dalam jangka waktu 1 bulan dari recovery. Mei ke Juni aja naiknya 10 poin. Dari Juni ke Juli naiknya 8 poin. Nah itu positif. Capacity utilisasi naik. Sekarang kan udah di atas 55-an kan. Kita berdoa aja nih Bu, terus membaik kan ya. Doa dan usaha. Gak ada gelombang kedua yang pasti. Amin. Oke, Ibu Gati terima kasih banyak sudah berbincang di hari ini bersama kami di sini. Pastinya Friday Talk akan kembali dengan isu-isu menarik lainnya di akhir pekan, obrolan-obrolan yang menarik namun tetap disajikan dengan ringan. Oke, sampai bertemu di Friday Talk selanjutnya. Bye.